untuk bagian apa bisa kita lanjutkan untuk materi selanjutnya? Boleh, bisa kami lanjutkan. Untuk materi selanjutnya dari Ibu Dr. Randa Woro Aryati Prawoto, MPSI. Beliau adalah psikolog PB Pasi, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Mohon maaf Ibu, sudah bergabung. Ibu Woro. Ibu Woro. Ibu Woro. Selamat siang, saya sudah hadir. Ya Bu. Ya, sudah hadir. Jelas nggak? Suaranya jelas nggak? Jelas Bu di sini. Oh, baik. Jelas Ibu di sini. Oke Bu. Pemaparan materinya dari kami yang share screen atau dari Ibu? Dari saya rada gaptek kalau misalnya saya share screen, mungkin dari Ya Bu. Iya. ya. Kami siapkan Bu. Selamat siang untuk Ibu Rektor dari Universitas Kadar Bangsa. Selamat siang juga untuk semua peserta webinar yang masih bertahan hingga siang ini. Saya kira ini cukup cukup menantang ya buat kita untuk bisa mendengar dari jam 9 pagi sampai siang ini yang waktunya sebetulnya waktu untuk istirahat. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu masih berkenan untuk stay mungkin setengah jam lagi untuk bisa mendengarkan apa yang bisa saya sampaikan. Terus terang aja saya sangat kagum bahwa maksudnya begini, berterima kasih bahwa saya diberikan kesempatan untuk hadir di seminar ini, di webinar ini, di antara bapak-bapak profesor, di antara bapak ibu dosen, di antara bapak ibu pejabat. Sementara saya sendiri mungkin hanya seorang praktisi sebagai psikologi olahraga yang kebetulan memang sudah dari tahun 95 ya, pada waktu SEA Games pernah ada di Jakarta, saya sudah berkecimpung untuk mendampingi para atlet. Dan sekarang ini sampai akhir Desember ini kami dan tim dokter juga, tim medis akan mendampingi para atlet nasional, atlet elit dari atletik yang masuk pelatnas hingga akhir tahun ini untuk mempersiapkan diri untuk pertandingan-pertandingan yang akan insya Allah akan diadakan pada tahun 2021. Sebelumnya, saya kira mungkin bisa diteruskan. Kalau misalnya dari bidang kedokteran olahraga, dari pendidikan jasmani, semuanya merupakan hal-hal yang secara fisik bisa diikuti dan bisa dipahami ya. Nah, kalau bidang saya ini kan menyangkut aspek mental ya, aspek mental yang mau dibilang gampang-gampang susah gitu, dalam arti kata kita harus extra effort untuk melakukan pendampingan kepada para pelaku olahraga. Extra effortnya ini tentu karena psikologi masih mungkin dianggap sebagai kalau misalnya saya ke psikolog mungkin terus dianggapnya nanti kamu masih ada persepsi itu, kamu sakit jiwa lah atau lagi punya masalah mental lah. Jadi sebagai psikolog kita yang harus proaktif untuk melakukan pendekatan kepada para atlet ataupun para pelatih juga, karena juga dalam hal ini pelaku olahraga nggak cuma atlet saja yang kita dampingi, tetapi juga pelatih yang memerlukan
memerlukan pendampingan. Nah, setelah 5 bulan ini kita mengalami COVID, apa yang masih kita lihat? Tadi mungkin sudah beberapa dari para narasumber sebelumnya sudah menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir dalam waktu dekat, dan yang saya dapatkan dari para atlet yang sedang didampingi ini adalah kejenuhan karena tidak bisa bertemu dengan para atlet secara fisik, para pelatih secara fisik, kejenuhan karena keterbatasan untuk menggunakan alat-alat, sehingga semua serba terbatas. Dan yang pasti adalah tidak adanya pertandingan selama tahun 2020 ini memang merupakan suatu kejutan ya, kejutan dalam arti kata yang kita sudah siap-siap untuk bertanding untuk PON bulan Agustus tahun ini, tiba-tiba rencana itu menjadi buyar. Yang dihadapi juga adalah kondisi ekonomi yang tidak stabil, tadi juga sudah disampaikan, ada SDM yang terbatas, dan juga ada beberapa yang kita dengar, ada mereka yang ada kekhawatiran untuk berobat, padahal sebetulnya memang harus berobat. Gitu. Jadi ada kondisi fisik yang sebetulnya memerlukan penanganan berobat, tetapi tidak bisa dilakukan karena adanya kekhawatiran, adanya ketakutan. Semuanya ini merupakan situasi-situasi yang secara psikis mempengaruhi nggak cuma para pelaku olahraga ya, tetapi masyarakat pada umumnya. Saya juga menangani kasus-kasus di mana mereka itu sampai depresi dalam menghadapi situasi seperti ini. Next, boleh diteruskan. Nah, saya dalam pemaparan kali ini, saya mungkin akan bagi dalam 2 porsi aja. Yang satu porsi di mana melupakan pendekatan-pendekatan apa sih yang dilakukan secara individual, ya, secara individual kepada para pelaku olahraga, atlet ataupun pelatih, dan pada bagian yang terakhir saya mungkin akan bahas mental resiliensi yang dimana yang diperlukan dalam dunia olahraga ini dan menghadapi persiapan untuk tahun depan. Apa saja faktor-faktor yang perlu diperhatikan? Mungkin bisa diteruskan. Next slide. Saya di sini mengambil juga bahan bagaimana kita bisa mendeteksi atau mengakses mereka yang sedang punya masalah ya. Mungkin bisa slide berikutnya, di mana di situ ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah faktor adanya raport, jadi hubungan antara kita misalnya sebagai pelatih atau kita sebagai pengurus cabang olahraga dapat mempunyai hubungan dalam hal ini raport yang lebih baik dengan atlet yang sedang kita hadapi. Ada faktor di mana aspek mendengar dengan aktif. Jadi ini benar-benar suatu keterampilan psikis yang perlu diasah atau dikembangkan dalam masa yang tertekan ini. Mendengar ini bukan cuma sepertinya kita melihat terus dia lihat kita mendengar, tetapi kita nggak menancap, tetapi di sini ada unsur mendengar di mana kita memahami apa masalah yang sedang dihadapi oleh si atlet. Ada kenyamanan juga, faktor kenyamanan ini dalam hubungan dalam raport ini hendaknya atlet ataupun misalnya pelatih dalam hubungannya dengan pejabat, dalam hubungannya dengan pengurus olahraga, merasa bahwa saya bisa nyaman untuk menyampaikan apa yang sedang saya rasakan atau saya pikirkan. Kemudian dalam hubungan ini sebetulnya adalah connectedness ya, hubungan dalam bagaimana seseorang itu dalam kesendiriannya atau dalam masalah yang dihadapi itu dia bisa berhubungan dengan sumber informasi yang relevan dan reliable. Dan yang terakhir adalah harapan supaya anak ini
atau siapapun dia itu masih melihat ada kesempatan bahwa di masa pandemi ini saya masih bisa berfungsi. Nah, fungsinya seperti apa nanti itu harus digali, dipelajari lebih lanjut. Kita di sini saya ada beberapa catatan bagaimana melakukan hubungan kalau misalnya dilihat di slide yang berikutnya, ada faktor fisik, kognitif, kemudian emosional dan sosial untuk melihat seberapa jauh dia mempunyai masalah, ya. Jadi dalam hal ini kita menggunakan kalimat-kalimat. Nah, kalimat-kalimat ini biasanya bisa dilakukan dengan kalimat-kalimat jika mengatakan bahwa jika saudara atau saudari merasa misalnya sedang galau atau sedang bingung, itu karena mungkin misalnya karena apa? Karena tidak bisa sekolah. Karena kan sebagian besar dari atlet-atlet kami itu juga dikembalikan ke daerah, di mana kadang-kadang faktor sinyal untuk belajar itu tidak lancar, dan kita bisa menenangkan perasaan atlet tersebut dengan mengatakan bahwa memang tidak kami saja yang mengalami masalah tersebut, tetapi juga orang lain. Ini adalah kondisi yang tidak biasa, di mana apa yang kamu khawatirkan, apa yang kamu cemaskan itu dialami oleh banyak pihak. Berikutnya, dalam hal misalnya berikutnya. Nah, di sini kita juga slide berikutnya. Nah, di sini ada beberapa hal yang mungkin perlu di checklist oleh para pelatih dalam hubungannya dengan si atlet. Ya, kalau misalnya dilihat checklistnya, misalnya apa? Ekspresi wajahnya, misalnya, kemudian dia terlihat datar, dia tidak bicara dengan topik yang kita sampaikan. Kemudian Anda melihat misalnya nafas yang tersengal-sengal mungkin, atau seperti orang menangis, tidak dapat bicara dengan lancar. Nah, itu merupakan simptom-simptom yang kita sebagai pendidik atau sebagai seseorang yang peduli terhadap atlet itu sebaiknya melakukan catatan-catatan yang di kemudian hari bisa kita gali bersama, sehingga si atlet tersebut bisa merasakan bahwa orang yang mengajak saya bicara ini sebenarnya mempunyai empati, ya, istilahnya empati. Jadi kalau tadi ada kata sifatnya mendengar dengan aktif, di situ ada unsur empati di mana kita menempatkan diri pada posisi si atlet yang sedang bermasalah. Dan itu saya kira juga berlaku kepada pengurus cabang olahraga yang mungkin yang harus mengasuh atau mengayomi para pelatih, para atlet yang sedang terkena dampak dari pandemi ini, apa saja yang bisa di-provide. Nah, itu mudah-mudahan dengan penjelasan dari dokter bahwa masih bisa dilakukan kegiatan-kegiatan olahraga, itu bisa membantu meringankan perasaan-perasaan yang tidak jelas. Kalau di atletik sendiri memang kita tidak melakukan latihan speed yang tinggi karena memang tidak ada pertandingan, tetapi memang melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya koordinasi motorik, ya, itu untuk membantu mereka bisa merasa ibaratnya nih mesinnya dalam tubuh itu tetap panas, tetap siap pada waktu nanti suatu saat ada kesempatan untuk latihan yang lebih advance ataupun ikut dalam pertandingan. Next. Jadi faktor raport, faktor mendengar. Nah, jadi ini ada kalimat misalnya untuk mendapatkan gambaran apakah yang bisa saya bantu dari kondisi saudara saat ini. Next, bisa diteruskan.
slide-nya, please next. Kita skip dulu. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan juga mungkin bisa dilanjutkan. Next. Nah, dengan faktor tadi di mana kita mempunyai sikap yang menunjukkan perhatian lebih mendalam dalam situasi yang tertekan ini, kenyamanan yang dirasakan oleh yang bersangkutan ini adalah sangat penting. Sehingga emosi yang misalnya fluktuatif, emosi antara sedih, takut, kemudian tegang, mungkin kadang-kadang ya bisa bergembira kalau dia di dekat keluarga itu mungkin bisa, tetapi adanya orang yang suportif, adanya orang yang memberi perhatian terhadap apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan, itu memberi perasaan nyaman pada si atlet. Dan perasaan nyaman ini yang sangat diperlukan, bahwa dia bisa reach out. Ya, istilahnya reach out itu apa ya? Kalau misalnya bahwa saya bisa menjangkau, saya bisa menghubungi orang-orang yang saya perlukan pada saat ini. Nah, itu kaitannya dengan cerita mengenai hubungan, connectedness itu ya, hubungan di mana di situ kita mendorong si atlet tersebut untuk bisa bercerita dengan siapa yang dia anggap dekat dan mendorong si atlet tersebut untuk mengakses layanan-layanan yang diperlukan. Kami di himpunan Ikatan Psikologi Indonesia itu mempunyai satu list yang dapat dihubungi oleh para penyintas ya, jadi nggak cuma pelaku olahraga, tetapi mereka misalnya perlu berhubungan dengan pihak rumah sakit, atau mereka perlu berhubungan dengan pihak keamanan, lingkungan, RT dan sebagainya. Itu ada daftar di mana kita siapkan kalau kita melayani mereka-mereka yang sedang dalam kondisi yang stressful. Jadi selain itu relaksasi, jadi di sini ada teknik nafas dalam atau square breathing adalah kalau misalnya Bapak Ibu ini mempunyai teknik-teknik pendidikan, saya kira pasti ada ya pendidikan olahraga di mana ada fase-fase relaksasi di mana Anda belajar untuk melakukan square breathing, itu artinya kita ambil nafas, tarik nafas, misalnya berapa hitungan, misalnya sampai 4 hitungan, kita berhenti 4 hitungan, kemudian kita turun 4 hitungan, dan kemudian berhenti lagi untuk kemudian narik lagi, nafas lagi. Nah itu pada waktu kita melakukan konseling atau kita melakukan tatap muka ataupun melalui telekonseling, bisa hal itu diajarkan untuk mereka mengurangi tingkat kecemasan yang mereka rasakan. Berikutnya, slide berikutnya, mengenai ya itu tadi mengenai connectedness, saya kira juga tadi sudah saya sampaikan, mungkin bisa teruskan lagi hubungan. Nah, harapan adalah harapan memberi tadi kalau sudah merasa nyaman, kemudian dia sudah mendapatkan akses informasi yang diperlukan dalam yang tadinya agak terpuruk, kemudian mempunyai harapan yang lebih baik untuk bisa melakukan langkah-langkah yang selanjutnya. Jadi di sini juga saya katakan, misalnya izin untuk follow up di kemudian hari adalah biasanya yang saya lakukan adalah seminggu kemudian setelah pada proses sebelumnya melakukan telekonseling, seminggu kemudian kita akan memfollow up, menanyakan apakah yang kemarin kita sudah bicarakan atau kita sepakati untuk dilakukan, apakah bisa bisa dicapai atau bisa direalisasikan. Kadang-kadang mereka juga belum tentu melakukan apa yang kita nasihatkan. Nah, itu
perlu diketahui kenapa, misalnya ada hal apa, hambatannya apa, dan itu yang diperlukan sehingga kita punya masih si atlet itu masih punya harapan bahwa saya tuh tidak ditinggal sendiri, bahwa saya masih akan dimonitor oleh siapapun yang care, jadi apakah pelatihnya kah atau pada pengurusnya dan sebagainya. Jadi itu adalah 5 faktor yang sifatnya ini ya, first aid ya, istilahnya pendekatan yang harus dilakukan pada waktu kita mau memahami atau mengakses apa yang sedang dialami oleh para atlet atau para anak buah kita. Karena belum tentu mereka mempunyai kepercayaan diri, belum tentu mereka merasa confident untuk menyampaikan apa yang sedang mereka risaukan. Nah, itu oleh karena itu kita sebagai orang yang dalam posisinya lebih mengayomi atau lebih sebagai dalam posisi sebagai pengurus atau pelatih terhadap atlet, kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang tadi yang 5 faktor yang saya sebutkan. Jadi nanti di situ bisa Bapak Ibu baca kembali karena saya sudah serahkan juga ininya ke panitia yang sifatnya lebih mendetail bisa dibaca di sini. Nah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah ya ini mungkin bisa nanti dibaca, silahkan diteruskan. Harapan juga diteruskan. Ujung-ujungnya adalah kita ingin bahwa atlet itu tidak berada dalam posisi yang stagnan, dalam posisi yang tetap tidak berkembang karena situasi ini. Dengan asumsi bahwa belum ada titik-titik terang mengenai akhirnya pandemi ini, tentu juga masih bisa menyisahkan apa yang harus saya lakukan, bagaimana saya beradaptasi, dan itu kita akan bisa menjawab beberapa faktor dalam resilient yang kita sebut dengan faktor di mana seseorang menjadi resilient di mana dia diharapkan oke, setelah kamu stagnan, tapi kita gali yuk apa yang masih kamu miliki selain kekurangan yang ada ini, kita masih bisa coba explore apa yang bisa kita lakukan supaya kehidupan emosi kamu bisa normal kembali, bisa bangkit kembali untuk melakukan persiapan berlatih dan bertanding di tahun 2021, yaitu apa yang bisa kita nilai. Misalnya kita lihat apakah dia punya kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan atau kejadian ini, apa yang sudah dia lakukan di rumah, apakah dia cuma berhenti setelah latihan yang tidak optimal itu terus kemudian merenung, atau dia juga melakukan upaya sampingan yang bisa membuat dia merasa lebih happy atau lebih termotivasi. Jadi misalnya kalau yang kita sering dengar adalah mereka yang punya potensi-potensi bakat-bakat yang lain. Jadi kalau dia sebagai atlet, tapi apakah dia bisa nggak membantu orang lain untuk melakukan pekerjaan? Apakah dia punya hobi yang lain? Apakah dia punya keterampilan yang membantu keluarga? Semua potensi-potensi itu dimunculkan, dikembangkan supaya latihan yang tadinya full pagi sore latihan full dengan intensitas yang tinggi, sekarang menjadi cuma tinggal separuhnya itu bisa diisi dengan kegiatan lain yang produktif yang
berguna bagi lingkungannya, lingkungan keluarga ataupun lingkungan yang lebih jauh sedikit. Kemudian, ya silakan slide berikutnya. Dalam mental resiliensi ini juga bisa dinilai bagaimana dia mampu atau tidak untuk mengatasi stresnya. Ya, jadi kalau misalnya dalam pantauan Bapak Ibu anak didik atau atlet Anda sudah kembali, bisa tertawa, bisa senyum kembali, sudah bisa semangat kembali, maka itu berarti dia sudah memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan yang dialami selama berbulan-bulan sebelumnya. Terus dia bisa menyelesaikan masalah atau tidak. Jadi di sini masuk dalam kemampuan apakah dia bisa fokus, bisa memikirkan penyesuaian terhadap dirinya ataupun anggota keluarganya. Jadi ada juga atlet yang orang tuanya sakit misalnya, tapi ya gitu dia menjadi cemas karena ibunya tidak mau periksa ke dokter karena takut nanti tertular oleh COVID-19. Nah, ini kan ada suatu situasi yang memerlukan solusi pemecahan masalah. Nah, itu mungkin dari obrolan dengan atlet itu kita bisa mendapatkan gambaran apakah dia mampu untuk membantu lingkungannya. Kemudian kemampuan untuk tidak putus asa menghadapi kegagalan, ya ini saya kira umum ya. Terus kemampuan untuk menangani perasaan-perasaan tidak menyenangkan, marah, sakit, sedih. Belakangan ini banyak orang yang agak jadi bipolar ya. Dari depresi, terus tiba-tiba terus kemudian menjadi senang, happy, tapi kemudian cepat sekali kembali lagi menjadi murung. Nah ini situasi ini kalau misalnya Bapak Ibu melihat pada diri atlet atau anggota keluarga Anda, tentu merupakan suatu gejala yang tidak normal seperti sebelumnya. Nah ini yang perlu kalau bisa kita coba membantu supaya dia bisa menetralisir perasaan emosinya yang fluktuatif tersebut. Jadi kembali lagi tadi kalau kita bisa memberikan perasaan nyaman, dia merasa nyaman bahwa ini situasi yang kita bisa situasi bisa ditanggulangi bersama, tentunya kondisi emosi si atlet itu menjadi lebih stabil. Nah, cara-caranya antara lain ya mungkin tadi juga sudah saya sampaikan adalah misalnya stay in the present, ya di mana saya tulis di sini what is important now, apa yang penting pada saat ini di antara semua kegiatan yang dilakukan itu mana yang harus diprioritaskan. Ini di slide yang berikutnya, panitia. Mungkin berlatih tetap ya, mungkin termasuk prioritas yang pertama. Tetapi saya sarankan biasanya carilah tiga kegiatan dalam hari itu yang bisa membantu seseorang menjadi fokus kembali, tidak memikirkan melulu mengenai hal-hal yang negatif atau dampak yang negatif dari pandemi ini, tapi coba dalam skop yang kecil ini, dalam skop dirinya ini, bisa nggak kita membantu dia untuk memikirkan atau fokus pada 3 hal yang bisa dia lakukan. Jadi satu, misalnya pelatihan itu mungkin tetap bisa dilakukan, tapi dalam porsi yang tidak penuh. Kemudian di sini saya katakan explore new hobby atau interest. Nah itu range-nya bisa sangat luas, bisa mulai dari melukis, menggambar, bercocok tanam, menjahit, memasak. Itu merupakan hal-hal yang bisa membantu dia untuk bangkit dari perasaannya yang terpuruk. Dan di situ juga sampaikan adalah perubahan-perubahan. Jadi ya karena kita menyadari bahwa kita mempunyai keterbatasan dalam gerak, maka sebaiknya jangan memikirkan berubah untuk menjadi sesuatu yang tidak mungkin dia lakukan. Jadi misalnya
wah saya kepingin, ya memang sih belakangan ini orang udah kepingin misalnya jalan keluar kota ya, misalnya udah jenuh tinggal di rumah gitu. Tapi kalau misalnya hal itu belum bisa dilakukan, ya sebaiknya dia membatasi diri untuk melakukan hal-hal yang mampu dilakukan. Jadi tidak perlu ada perubahan-perubahan yang besar. Next, saya juga sampaikan di sini bahwa untuk tadi sudah disampaikan mengenai relaksasi ya tadi, bahwa setiap dari kita semua pelaku olahraga ini juga harus mempunyai waktu untuk me time. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu di sini yang hadir itu punya me time, karena ada juga yang menyampaikan kepada saya bahwa dengan daring ini ternyata saya nggak punya waktu untuk bersama keluarga karena sibuk dengan order-order yang masuk, ada juga webinar yang harus dia lakukan, sehingga akhirnya sebetulnya juga akhirnya tetap jadi tegang juga. Nah ini sebenarnya kita perlu juga membatasi diri untuk kalau bisa punya waktu untuk me time sehingga kita sendiri rileks, kita juga tenang untuk bisa membantu orang lain yang justru yang mengalami masalah. Ritual agama tentu saja ini saya kira sudah nggak perlu disampaikan ya, artinya yang tadinya mungkin nggak ada waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan sunnah, sholat sunnah. Nah sekarang mungkin punya waktu yang lebih banyak bersama-sama dengan keluarga yang tadinya kita nggak sholat berjamaah, sekarang punya waktu untuk sholat berjamaah dan seterusnya. Jadi ini tadi saya juga sudah sampaikan bahwa coba Anda lakukan menulis 3 hal yang patut disyukuri, patut dibanggakan bahwa ternyata selain kegiatan olahraga, selain kegiatan profesi saya sebagai atlet ataupun sebagai pelatih, saya ternyata masih punya bisa mengembangkan kegiatan yang lain. Saya punya kenalan pelatih dari Pengalengan yang ternyata sekarang dia menawarkan saya, Bu, saya sekarang jualan kopi karena di sana tempat kopi dan keripik-keripik. Jadi artinya dia tidak putus asa, tapi bisa bangkit dari situasi yang tidak normal ini menghasilkan sesuatu yang lain. Jadi kesimpulannya adalah it's not about how high you can jump or how fast you can run, ya kan? Tetapi bagaimana Anda bisa bounce back, Anda bisa kembali melakukan kegiatan yang terukur tapi mungkin beda dengan yang sebelum pandemi. Jadi tetap ada kegiatan-kegiatan yang positif dengan menambahkan hal-hal yang mempunyai nilai baru, mempunyai makna baru ataupun fungsi baru. Fungsi dalam kehidupan Anda sebagai anggota keluarga, sebagai pejabat di lingkungan, dan kemudian juga di cabang olahraga, di mana Anda bisa sekali menciptakan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas tambahan. Demikian Bapak Ibu sekalian, maaf kalau misalnya ada kekurangan. Sebetulnya memang teorinya banyak ya dalam bidang psikologi olahraga ini, tapi saya pikir saya lebih memilih hal-hal yang praktis saja yang untuk disampaikan pada forum yang terhormat ini. Mengingat kita juga perlu tahu keterampilan-keterampilan praktis dalam kehidupan sehari-hari untuk membuat kita menjadi lebih happy, lebih senang dalam situasi yang belum jelas ujungnya. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau misalnya masih ada pertanyaan. Terima kasih Bu Rektor, terima kasih panitia atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada
Ibu Dr. Anda Wori Aryati, psikolog. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan raise hand up. Boleh lewat kirim chat juga boleh. Mungkin udah siang kali. Ya, udah waktunya isoma. Sampai saat ini belum ada pertanyaan, Bu. Mungkin sudah sangat jelas sekali bahwa peran psikolog di sini untuk menjaga kesehatan mental dari atletnya itu sangat berperan sekali, di mana mental ini kalau ibaratnya sudah rusak atau problem itu untuk meningkatkan prestasi atletnya sulit sekali. Gitu. Kemudian di masa pandemi COVID ini sendiri, banyak mungkin dari masyarakat dan lingkungannya itu stres dan was-was gitu, Bu. Bagaimana mau melakukan olahraga, bagaimana kita mencapai prestasi puncaknya seorang atlet. Nah, itu mungkin dari pengalaman Ibu yang barusan di-share, dibagikan, itu mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran bagi kami semua. Terima kasih banyak Ibu Dr. Anda Woro Aryati atas waktu dan pengalaman memberikan materi ini. Saya cari lagi ya, apakah ada pertanyaan? Itu ada bertanya itu. Bentar, IPA. Bu. Oh, bukan. Ini ada pertanyaan dari Ipa Sarikarti. Bu, ingin bertanya, untuk atlet elit, program latihan mental apakah dijadwalkan seperti latihan fisik? Mohon penjelasannya. Ya, latihan mentalnya ini setelah kita sudah dapat green light dari tim medis ya. Jadi kan mereka yang masuk pelatnas ini kan harus melalui tes swab. Jadi nanti setelah tes swab 14 hari mereka baru bisa kita bertemu. Jadi di situ baru kita lakukan latihan-latihannya, lebih ke sifatnya sih sebenarnya untuk games misalnya. Karena dalam situasi ini kan kita perlu meningkatkan perasaan happy-nya. Jadi karena walaupun mereka masuk di pelatnas, tapi tetap ada keterbatasan juga untuk berat ke sana kemari. Nggak boleh, pokoknya sangat ketat lah istilahnya. Jadi peran psikolog di sini adalah menjaga supaya suasana hati mereka tetap gembira. Jadi dalam hal ini programnya lebih ke sifatnya games, terus kemudian ada juga kuesioner yang dibagi untuk melihat apa yang dibutuhkan oleh si atlet tersebut. Jadi tidak seperti yang fisik lebih teratur, tapi mungkin kita lebih 2 minggu sekali lah kita intervensi gitu. Dan tentu saja melalui private chat, melalui Japri. Itu aja sih. Baik, terima kasih Bu Woro atas tanggapannya. Mungkin sekian Bu, kami dari panitia mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya, atas edukasinya di sini mengenai peran psikolog dalam menjaga kesehatan mental. Kami akhiri. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk pemateri berikutnya dipersilahkan pada yang terhormat Bapak Insinyur Suparman Roman selaku Dekan FKIP Universitas Kadar Bangsa. Halo Bapak.
Terima kasih kepada moderator dan terima kasih juga pada panitia atas kesempatan kepada saya untuk menyampaikan paparan secara ringkas tentang pengembangan olahraga prestasi pada era normal. Ini kapasitas selaku Sekretaris Umum UNI Sumatera Selatan, tapi saya juga dalam hal ini memiliki kapasitas sebagai dekan Universitas Jakarta. Oleh karena itu saya izin sedikit mengilustrasikan tentang FKIP UKB agar ini dapat diketahui bersama-sama baik oleh seluruh peserta maupun oleh masyarakat olahraga dan masyarakat pendidikan di Sumatera Selatan. Perlu kami sampaikan bahwa KIP di lingkungan Universitas Kader Bangsa ini relatif masih muda usianya dibandingkan dengan beberapa fakultas yang lain. Karena selama ini mungkin yang sudah sangat dikenal di Universitas Kader Bangsa adalah nyakin di bidang kesehatan, farmasi, kebidanan, perawatan, kemudian data. Berjalan dengan waktu, tentu UKB juga sudah melakukan ekspansi ilmu dan itu di guru ilmu pendidikan. Itu kami juga didukung oleh jajaran staf dosen yang muda, energik, punya potensial, dan mereka punya visi yang secara visi universitas. Dan ya, salah satu daripada bagaimana respon yang begitu cepat dari Sivitas Akademika, kemudian bentuk kerjasama tim dari seluruh jajaran di lingkungan Universitas Jakarta, di FB, mereka melaksanakan seminar web nasional yang bertema olahraga dan kesehatan. Saya perlu menyampaikan informasi bahwa FKIP memiliki visi dan misi yang mendukung visi misi universitas, dan kami juga berkomitmen untuk bukan hanya sekedar melakukan kegiatan di bidang akademis, tapi juga kegiatan-kegiatan non akademis, baik itu secara internal maupun juga eksternal dalam bentuk kerjasama program dengan beberapa institusi, baik itu pemerintah maupun swasta. Dan salah satu dari apa yang sudah kami lakukan adalah melakukan kerjasama dengan Dinas Pemuda Olahraga, kemudian Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, serta juga dengan Lembaga Pembinaan Prestasi, yaitu KONI Kota Palembang, dan ini dalam proses dengan KONI Sumatera Selatan. Tentu kami juga berkomitmen bahwa Universitas Kader Bangsa melalui Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan harus memberikan andil sebenarnya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di bidang olahraga, juga prestasi olahraga di Sumatera Selatan. Tetapi kita harus menonton juga bagaimana respon dari pimpinan kami menanggapi kebijakan dan program pemerintah dengan program 1 juta bola. Insya Allah dalam waktu yang singkat kita akan memfollow kebijakan dari pimpinan kami Universitas Kader Bangsa untuk ikut berpartisipasi memberikan sumbangsi di dalam hal pengembangan prestasi olahraga. Selanjutnya juga kami ingin sampaikan bahwa kami hanya menawarkan
Suara Pak Dekan kurang jelas, admin. Halo. Halo. Ya, putus-putus ya, benar. Betul-betul. Sudah. Mungkin pakai kamera aja Pak Dekan. Pak Taman. Tidak usah pakai mic jadi ya, langsung aja ke kamera. Halo. Halo. Satu. S. Ya, bagus itu Pak. Baik saya. Halo. Baik, saya teruskan. Jadi komitmen dari kami Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Kadar Bangsa dalam rangka untuk peserta ikut membangun pengembangan dan pembangunan prestasi olahraga di Sumatera Selatan dalam program yang konkret, yaitu kami membuat kebijakan melalui pimpinan kami, Ibu Rektor, mengakomodir calon-calon mahasiswa yang punya prestasi olahraga untuk berkesempatan kuliah di Universitas Kadar Bangsa dengan berbagai fasilitas dan keringanan sampai dengan tahap beasiswa bagi mahasiswa yang betul-betul berprestasi. Dan ini sudah berjalan, sudah 2 tahun, khusus untuk FKIP, dan atlet-atlet yang berprestasi di Sumatera Selatan ini, yang mengikuti pendidikan di Universitas Kadar Bangsa, saudara Eri adalah atlet BRIT Sumatera Selatan yang menjadi juara nasional dan bagi atlet-atlet Sumatera Selatan untuk tetap bisa melanjutkan pendidikan dan juga mendapatkan pembekalan akademis selain juga mereka tetap fokus untuk terus meningkatkan prestasi mereka. Ini beberapa hal yang kami lakukan juga secara fisik. Beberapa fasilitas sarana juga sudah kami siapkan dan juga sedang kami siapkan. Fasilitas-fasilitas sebagai sarana untuk para atlet berlatih ini sudah tersedia di Universitas Kadar Bangsa, dan saat ini juga kami sedang membangun beberapa venue-venue yang nanti akan dapat dimanfaatkan bukan hanya untuk lingkungan internal mahasiswa Universitas Kadar Bangsa dan Sivitas Akademika, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk atlet-atlet, terutama dengan mitra program kami seperti KONI, kemudian Dinas Pemuda Olahraga dan Dinas Pendidikan, serta beberapa pengurus cabang olahraga yang hari ini juga beberapa pimpinan ataupun ketua pengurus cabang olahraga hadir secara fisik di sini, tentu tetap dengan mematuhi protokol kesehatan. Di sini ada dari PSSI, kemudian dari Muay, kemudian juga tadi ada dari e-sport, ya semuanya ini adalah mitra-mitra dan calon mitra dari Universitas Kadar Bangsa, terkhusus tentu dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Dan selanjutnya, karena saya diminta materi dalam kapasitas sebagai Sekretaris Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan,
maka saya ingin menyampaikan beberapa hal menyangkut masalah kebijakan dan program KONI Sumatera Selatan di masa pandemi COVID-19, dan juga kita menyongsong untuk memulai new normal di dalam hal pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga di Sumatera Selatan. Tentu sebagai wadah pembinaan yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan pembinaan terhadap atlet-atlet yang berprestasi, kita juga dari KONI sudah menerapkan protokol kesehatan, kemudian juga pola latihan melalui pembinaan prestasi kita, bidang pembinaan prestasi, yakni dengan penyesuaian pola dan sistem latihan yang tadinya secara fisik ini sebagian dilakukan secara latihan mandiri di rumah. Dan para pelatih juga sudah kita koordinasikan untuk bisa menerapkan bagaimana menyusun konsepsi agar pandemi COVID-19 ini tidak menjadi kendala yang berarti bagi pengembangan dan juga upaya untuk menjaga stamina maupun performa dari atlet-atlet kita. Sebagaimana mungkin kita sudah ketahui bersama bahwa COVID-19 ini juga menimbulkan dampak yang paling utama adalah penundaan PON ke-20 yang tadinya akan diselenggarakan pada bulan Oktober tahun ini terpaksa ditunda menjadi tahun depan. Dan ini juga tentu harus kami antisipasi. Karena apa? Karena kesulitan dan kendala ini bukan hanya dihadapi oleh Sumatera Selatan. Seluruh provinsi di Indonesia ini juga menghadapi kendala yang sama. Oleh karena itu, tentu kita juga harus mengantisipasi secara tepat apa-apa langkah yang harus dilakukan agar prestasi atlet-atlet kita nanti tidak menurun dan tetap pada performa yang prima, sehingga target untuk perolehan medali pada PON ke-20 nanti akan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga KONI Sumatera Selatan membuat kebijakan terutama dalam hal program konsolidasi. Bahwa tahun ini ada beberapa daerah KONI kabupaten kota yang habis masa periode kepengurusannya harus melakukan musyawarah daerah ataupun musorkap dan musorkot. Begitu juga dengan beberapa pengurus provinsi cabang olahraga juga habis masa kepengurusannya. Dan ini kita antisipasi dengan secara intens melakukan konsultasi dan koordinasi dengan beberapa daerah dan juga beberapa pengurus cabang olahraga, bagaimana langkah-langkah agar upaya-upaya konsolidasi ini tetap berjalan dengan baik, sesuai dengan jadwal, tapi di sisi lain kita juga tetap mengutamakan bahwa COVID-19 ini tidak bisa kita anggap sepele, karena bagaimanapun kita selalu mengikuti perkembangan. Bahwasanya Sumatera Selatan belum bisa dikatakan bebas sepenuhnya dari pandemi COVID-19 ini. Ini beberapa hal yang kita lakukan, dan tentu Universitas Kadar Bangsa adalah mitra sinergi bagi KONI Sumatera Selatan dalam rangka selain di bidang pendidikan, juga dalam hal kita pengembangan prestasi atlet dengan memberikan kesempatan kepada atlet-atlet yang berprestasi agar mereka nanti dapat kita salurkan mendapatkan pendidikan di Universitas Kadar Bangsa. Saya kira ini sebuah kolaborasi yang positif, dan kebetulan kami mendapat dukungan sepenuhnya dari seluruh sivitas akademika Universitas Kadar Bangsa. Mudah-mudahan ini langkah-langkah awal yang bisa diikuti juga oleh institusi lain, sehingga prestasi olahraga di Sumatera Selatan ini nanti betul-betul bisa kita tingkatkan, dan Sumatera Selatan akan menjadi salah satu lumbung prestasi nasional untuk kegiatan ataupun olahraga prestasi. Demikian sementara, mungkin kalau ada pertanyaan akan kami coba menjawabnya. Dan terakhir, kepada pimpinan Universitas Kadar Bangsa, Ibu Rektor dan seluruh jajaran Sivitas Akademika, terima kasih banyak atas segala dukungan yang secara proaktif telah diberikan kepada kami, sehingga kegiatan pada hari ini dapat berjalan sebagaimana dengan yang kita inginkan. Meskipun mungkin di sana sini masih ada kekurangan, tapi kami yakin bahwa tekad kita bersama adalah bagaimana
goal daripada kegiatan ini dapat memberikan dampak positif, baik itu peningkatan dunia pendidikan maupun peningkatan di bidang olahraga prestasi. Kepada panitia juga kami ucapkan terima kasih banyak atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdiannya. Mudah-mudahan ini juga menjadi amal jariah untuk menjadi bekal kita di akhirat nanti. Dan terkhusus kepada seluruh narasumber, baik yang ada di Nusantara maupun juga yang tadi Pak Ikhwan dari Belanda khusus juga ikut berpartisipasi. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas segala partisipasinya. Mudah-mudahan kerjasama ini akan dapat kita lanjutkan sebagaimana tadi harapan Ibu Rektor, bahwa ini mudah-mudahan menjadi langkah awal kita untuk menjalin sinergitas, menjadi mitra yang positif di dalam melakukan aktivitas selanjutnya. Saya kira demikian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dekan yang telah mengenalkan secara nasional prodi yang ada di FAB. Juga mudah-mudahan dengan adanya webinar ini kita mengharapkan fakultas-fakultas lain akan masuk nanti. Kemudian juga kita berjelas sedikit. Sudah beberapa tahun ini memang aktivitas nasional sudah banyak digabung dengan FAB dan pernah juga kita kirim ke secara nasional dapat juara 2. Ya. Kemudian kita semua prodi yang ada di FAB setiap tahun kita ada 3 orang atau 2 orang minimal yang gratis dari awal sampai selesai. Tapi untuk olahraga bagi mereka yang berprestasi yang kita bebaskan pembayaran kita masukkan sebagai beasiswa. Sekian, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Dekan FKIP Kader Bangsa yang telah mengenalkan FKB secara nasional untuk dikenal dan mengenal. Sekian. Baik, assalamualaikum. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Bapak Insinyur Suparman Rahman dan tanggapan dari Ibu Dr. Hajah Irzanita SHSE SKMMM Plus. Kemudian sekarang dibuka sesi penanya. Ini dari Azim Kesuma, raise hand up. Silakan untuk Bapak Azim Kesuma, jika ada pertanyaan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya berikan ekspektasi yang tinggi kepada Bapak Suparman Rahman, selaku Dekan FKIP, Kader Bangsa, dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Rektor UKB yang telah menyelenggarakan webinar ini. Mungkin untuk tindak lanjut selanjutnya, karena juga Bung Suparman Rahman ini adalah Sekretaris Umum KONI Sumsel, ada baiknya kesepakatan ini ditindaklanjuti melalui MOU ataupun SPK. Ini akan menjadi contoh juga bagi universitas lain atau perguruan-perguruan tinggi lain peduli akan atlet-atlet maupun pelatih, khususnya di Sumatera Selatan, untuk melanjutkan kuliahnya di perguruan tinggi dan dengan mendapatkan perhatian yang khusus. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Azim Kesuma yang telah memberikan saran dan masukan pada kami. Mungkin dari Bapak Dekan ada tanggapan mengenai ini, kelanjutannya bagaimana? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Azim atas tanggapan, saran, dan masukannya. Jadi perlu kami informasikan bahwa sesungguhnya FKIP Universitas Kader Bangsa ini sudah melakukan beberapa kerjasama. Salah satunya dengan KONI Kota Palembang. Tentu skopnya adalah Kota Palembang. Artinya alangkah memang baik sekali
kalau ini nanti sesegera mungkin MOU ataupun kerjasama ini juga dalam skup yang lebih luas, yaitu dengan KONI Sumatera Selatan. Kita juga kemarin sudah melakukan kerjasama dengan Dinas Pemuda Olahraga, dan ini dalam proses dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Kita tentu juga mengajak semua stakeholder yang punya kepedulian, baik itu secara institusi maupun secara personal, untuk bersama-sama kita bangkitkan prestasi olahraga di Sumatera Selatan ini. Dan secara khusus kami dari Universitas Kadar Bangsa siap untuk bermitra dengan siapapun dalam hal-hal kita melakukan upaya-upaya peningkatan prestasi olahraga. Baik itu kualitas di bidang pendidikannya maupun kualitas di dalam secara teknis prestasi olahraganya. Demikian, terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas tanggapannya. Semoga tindak lanjut ini berjalan lancar, membuahkan hasil yang optimal untuk kemajuan Prodi Pendidikan Olahraga Universitas Kadar Bangsa Palembang. Ya, terima kasih Pak Sekom, terima kasih moderator. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Boleh raise hand up atau chat. Ada belum ada pertanyaan? Ya, belum ada pertanyaan sampai saat ini, Pak. Mungkin kegiatan ini sudah jelas dan kami... Oh, ada pertanyaan kembali, Pak. Selamat siang, Bapak Dekan. Saya mau bertanya masalah beasiswa kuliah untuk atlet dan pelatih minimal level apa? Apakah minimal nasional atau daerah bisa? Mohon penjelasannya, Bapak. Untuk beasiswa bagi calon mahasiswa yang mendaftar di UKB ini, ada klasifikasi minimal dia juara 3, ya, juara 3, kemudian juga memang prioritas adalah juara nasional. Ya, kita akan ada kebijakan, nanti tentu akan kami konsultasikan di level mana mahasiswa calon mahasiswa tersebut punya prestasi, dan ini nanti akan ada kebijakan dari Ibu Rektor selaku pimpinan tertinggi kami. Tentu kami yakin dan percaya bahwa kita akan secara maksimal mengakomodir kepentingan dari calon mahasiswa kita, terutama bagi yang memang betul-betul punya minat untuk meneruskan pendidikan di jenjang perguruan tinggi, terutama tentu saja di Universitas Kadar Bangsa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya dan jawabannya. Oke, kalau ada lagi yang mau ditanyakan bisa langsung lewat chat atau raise hand up. Belum ada lagi pertanyaan. Terima kasih atas partisipasinya dari seluruh peserta webinar Pendidikan Olahraga Universitas Kadar Bangsa Palembang. Semoga harapannya dengan forum-forum ilmiah ini kita dapat mengedukasi masyarakat, praktisi olahraga, pelatih, pendidik, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan dan tingkat nasional di daerah manapun Anda berada, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebugaran, jaga imunitas. Kami akhiri, saya selaku moderator undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Link absennya bisa... Sebelum kita tutup, ada baiknya kita
foto bersama dulu, tolong kameranya dihidupkan semua untuk para peserta. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sukses Bapak, UKB, Ibu jangan semua. lupa sertifikatnya ya. Saya undur diri. Saya kembalikan kepada host. Silakan Bu Tri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan saya Dr. Tiani akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Alhamdulillah. Maraton ini. Kombek audio. Kombek. Foto bareng kita Bu, Tadi terkenal.